Beliau punya kisah banyak diceritakan oleh para ulama, itu luar biasa. Ada kitab namanya Nurul Absar, itu menceritakan pernah Imam Ali Zainal Abidin sholat di masjid yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Beliau sholat, kemudian ada seseorang ini dari rumah, dia bawa uang 1000 dirham, 1000 dirham. Dia buru-buru, dia keluar dari rumah dengan niat membawa uang 1000 dirham, mau belanja. Tapi karena dia buru-buru, mungkin dia lupa itu uang dia bawa, dia sholat. Ketika dia sholat, waktu itu sudah selesai sholat, ada sholat sunnah. Al-Imam Ali Zainal Abidin sedang sholat. Ini orang di belakangnya Imam Ali Zainal Abidin sholat juga. Jadi di masjid hanya 2 orang. Orang tersebut dengan Imam Ali Zainal Abidin. Di zaman itu orang kenal nama, tapi sosoknya tidak dikenal. Jadi nama beliau terkenal, Imam Ali Zainal Abidin terkenal, tapi tidak semua orang kenal wajahnya seperti apa di zaman-zaman tersebut. Habis sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah. Ini yang tadi dia cari kantong, uang tidak ada, hilang. 1000 dirham itu besar. Cari-cari. Akhirnya dia sudah prasangka buruk kepada Imam Ali Zainal Abidin. Oh, di masjid ini hanya ada saya dan dia, pasti dia yang mencuri. Dia tunggu Imam Ali Zainal Abidin selesai sholat. Imam Ali Zainal Abidin selesai sholat, dia bilang, engkau pencuri, kembalikan uangku. Luar biasa. Kata Imam Ali dengan sabar, kenapa engkau menuduhku? Karena di masjid hanya ada kita berdua. Tadi saya ingat saya bawa uang 1000 dirham, saya bawa ke masjid ini, tahu-tahu hilang. Engkau yang ambil. Kata Imam Ali Zainal Abidin, berapa jumlahnya? 1000 dirham. Ayo ikut ke rumah. Luar biasa. Ikut ke rumah. Sampai di rumah, Al-Imam Ali Zainal Abidin mengambil uang pribadi beliau 1000 dirham. Kemudian dikasih, ini, ambil uangmu ini, 1000 dirham. Padahal beliau tidak mencuri. Nauzubillah min dzalik, beliau mencuri. Tapi sudah beliau kasih, sudah. Biar selesai, ini ambil sudah 1000 dirham. Sudah. Dia bilang itu lain kali kalau butuh minta, pakai dinasihati lagi Imam Zainal. Jangan mencuri, gak baik itu. Kata begitu pencuri. Akhirnya ini dia balik ke rumah. Pulang ke rumah, masuk ke kamar. Dia lihat kantongnya ada, dia gantung atau dia simpan di atas lemari. Dia bilang la haula wala quwata illa billah. Tadi saya sudah tuduh orang yang salah. Ini uang saya ada. Saya harus minta maaf. Balik dia keluar dari rumah, menuju ke rumahnya daripada Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain. Sampai di rumah Imam Ali Zainal Abidin, sebelum dia sampai ke rumah Imam Ali, dia tanya kepada orang-orang yang tinggal di situ, ini rumahnya siapa? Kok akhlaknya baik? Diceritakan tadi saya menuduh dia mencuri, dia tidak ada perlawanan, malah dia ganti 1000 dirham. Siapa? Ini pemilik rumah ini. Maka orang-orang yang tinggal di situ mengatakan, oh itu rumahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka dia terkejut, ya Allah, saya sudah tuduh mencuri cucunya Rasulullah SAW. Maka dia datang, ketuk pintu, assalamualaikum. Al-Imam Ali keluar. Ketika keluar dia bilang, minta maaf, saya sudah menuduhmu wahai anak cucunya Rasulullah SAW. Saya minta maaf, ini uang saya kembalikan. Kata Imam Ali, saya sudah maafkan dari awal. Nahnu ahlul bait ma wahadna syai'an nasta'inuhu. Kami adalah ahlul bait Nabi, kalau sudah memberi tidak mungkin minta kembali lagi. Ambil hadiah untukmu. Luar biasa. Langsung dia, asyhadu annaka min sulali Rasulullah. Saya bersaksi engkau benar-benar seorang cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau cucu Nabi Muhammad, contohkan akhlaknya Nabi Muhammad. Mereka contohkan tidak berbangga dengan nasab, tapi mereka contohkan dengan ibadah, dengan akhlak, dengan ilmu. Karena mereka punya tanggung jawab terhadap umat Nabi Muhammad SAW, umat daripada kakeknya Nabi Muhammad SAW. Itu satu contoh akhlak yang luar biasa.
Dalam kitab Sahih Ainiyah dikisahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi ada satu orang ini terlilit hutang. Dia terlilit hutang. Akhirnya ada para pembenci Al-Imam Ali Zainal Abidin. Jadi tidak mungkin orang sebaik apapun semua orang senang, nggak mungkin. Pasti ada yang tidak suka, itu sudah hukum alam. Kata Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatul la tudra. Mencari seluruh ridha manusia itu hal yang tidak mungkin dicapai. Kata Imam Syafi'i, kita mau membuat semua manusia senang kepada kita, itu mustahil, nggak mungkin. Kalau memang itu terjadi, orang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad orang yang paling baik akhlaknya. Tapi tetap ada yang memusuhnya, ada yang tidak menyukai beliau. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ridwan nas ghayatun la tudra. Mencari ridhonya seluruh manusia satu hal yang tidak mungkin dicapai. Sama seperti Imam Ali Zainal Abidin, ada para pembencinya, ada yang iri kepadanya, ada yang memusuhinya, banyak. Bahkan Imam Sabbagh mengatakan mata masmumah, beliau wafat diracun, dapat syahadah yang membunuh, nauzubillah. Ibnu Sabbagh mengatakan mata masmumah, beliau wafat diracun, diracun. Nah, ini pembencinya Imam Ali Zainal Abidin berkumpul. Kemudian ada seseorang terlilit hutang, maka mereka mengatakan, engkau punya hutang, mau kami lunasi? Maka orang ini mengatakan, iya, kalau engkau mau kami lunasi hutangmu, syaratnya satu, kalau ketemu Imam Ali Zainal Abidin di tempat umum, kau caci maki dia. Kalau itu engkau lakukan, hutangmu kami lunasi. Ini kata para pembenci Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Maka orang ini karena terpaksa, dia terlilit hutang, maka dia lakukan hal tersebut. Bayangkan di pasar banyak manusia, Imam Ali Zainal Abidin lewat dengan murid-muridnya. Ketika lewat, orang tersebut menahan Imam Ali Zainal Abidin. Apa yang dilakukan? Dicaci maki di hadapan manusia. Engkau siapa? Engkau yang disebut Zainal Abidin? Bukan. Engkau Su'ul Abidin atau Sayyul Abidin. Engkau bukan perhiasan ahli ibadah, tapi engkau adalah seburuk-buruknya hamba Allah. Dicaci maki. Al-Imam Ali Zainal Abidin terdiam, bisa mengontrol emosi, itu luar biasa. Selesai dia sudah capek dengan caci maki, murid-muridnya Imam Ali Zainal Abidin sudah terpancing emosi. Sebagian di antara mereka mau melakukan tindakan kekerasan. Kata Imam Ali Zainal Abidin, biarkan, jangan diganggu, biarkan. Dicaci maki sampai lelah sendiri. Sudah selesai dia caci maki, dia sudah capek, sudah lelah. Kata Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, yang kau sebutkan tadi semua keburukan-keburukanku, itu masih banyak keburukanku yang tidak kau tahu. Padahal gak ada keburukan, orang suci, orang bersih. Tapi beliau punya akhlak luar biasa lagi. Beliau katakan apa? Seandainya yang kau sebutkan keburukan-keburukan tersebut ada pada diriku, maka aku meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosaku itu. Kalau memang ada, aku minta ampun kepada Allah atas keburukanku itu. Dan aku berterima kasih kepadamu karena engkau telah memberikan nasihat padaku. Namun jika yang kau sebutkan seluruhnya tidak ada pada diriku, maka aku beristighfar kepada Allah, memohon ampun agar Allah ampunkan dosamu. Luar biasa. Akhirnya dia menangis di hadapan Imam Ali Zainal Abidin. Dia mengatakan, aku bersaksi engkau benar-benar adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Imam Ali Zainal Abidin katakan apa? Wahai murid-muridku, kasih hadiah kepadanya. Orang caci maki dikasih hadiah. Tambah kagum lagi, betul engkau adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia katakan, wahai Al-Imam Ali, saya minta maaf.
Saya lakukan ini terpaksa karena saya dililit hutang. Ada orang-orang yang membencimu. Mereka berjanji melunasi hutangku, tapi dengan syarat aku harus mencaci maki engkau di hadapan manusia. Kata Imam Ali Zainal Abidin, seandainya engkau datang kepadaku, kemudian engkau meminta bantuan kepadaku, maka aku akan berikan itu tanpa engkau caci maki diriku. Saya maafkan dirimu. Luar biasa. Itu akhlak susah. Ini akhlak orang-orang yang hati dan otaknya sudah bukan di dunia tapi di akhirat. Orang yang sudah punya kontak dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Ali Zainul Abidin. Dikisahkan dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, kitab syarah daripada Arba'in An-Nawawiyah. Itu dikisahkan beliau sedang mengajar, Al-Imam Ali Zainul Abidin sedang mengajar, kemudian di sampingnya ada anaknya yang masih bayi, masih anak-anak, masih kecil. Punya pembantu seorang wanita jariyah lagi membawa tempat panggang daging. Di situ ada isi bara. Sebagian ulama mengatakan membawa air panas. Lewat di hadapan Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian tertumpah itu air panas mengenai anaknya Imam Ali Zainal Abidin di hadapan Imam Ali Zainal Abidin. Anak beliau meninggal di tempat. Ini jariyah ketakutan. Ini tuannya. Anaknya wafat di hadapan matanya. Di saat dia ketakutan, Imam Ali Zainal Abidin mulai terpancing emosi karena melihat anaknya meninggal. Ketika terpancing emosi, maka jariyah ini membaca ayat Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra'i wal kadhimina al-ghaidh. Orang-orang beriman ciri-cirinya adalah mereka yang suka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Dan juga ciri-ciri orang beriman adalah al-kadhimina al-ghaidh, mampu menahan emosi. Baca ayat itu. Di saat Al-Imam Ali Zainal Abidin sudah mulai terpancing emosi ketika mendengar ayat tersebut, beliau tahan emosinya. Kadzamtu ghaidh lillah. Saya tahan emosi saya karena Allah. Hilang emosinya mendengar ayat Allah. Kemudian melanjutkan ayat tersebut, wa'afina 'anil nas. Orang-orang beriman itu suka memaafkan manusia. Kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, afawtu laki. Sekarang saya maafkan engkau. Bisa bayangkan, ini anaknya lagi di depan sudah meninggal. Di saat itu juga emosinya bisa ditahan, dan di saat itu juga memaafkan kepada orang tersebut. Afawtu laki wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang beriman ciri-cirinya yang berikutnya adalah Allah mencintai mereka yang berbuat baik. Dikasih hadiah oleh Imam Ali Zainal Abidin, idhabi antahur, idhabi antihur, idhabi antihur. Hadiahnya engkau bebas dari budak. Itu zaman dulu itu hadiah luar biasa, seorang budak dimerdekakan. Kata Imam Ali Zainal Abidin, engkau bebas, antihur. Gak bisa orang biasa bikin seperti ini, gak bisa, gak bisa. Dari mana ilmu ini? Dari Nabi Muhammad SAW. Gak mudah. Tapi dengan sebab ini pantas kalau di hari kiamat malaikat memberikan pengumuman khusus kepada beliau. Pantas kalau seperti ini. Akhlaknya, ibadahnya, ilmunya, nasabnya, semuanya baik, semuanya sempurna. Al-Imam Ali Zainal Abidin dikisahkan itu beliau ketika tawaf di Ka'bah, itu di zaman namanya Hisham ibn Abdul Malik. Ada seorang namanya Hisham ibn Abdul Malik ini, beliau waktu itu menjabat sebagai amir, gubernur. Sebagian ulama mengatakan sudah menjabat sebagai khalifah Daulah Umayyah. Hisham ibn Abdul Malik, bayangkan seorang raja atau minimal seorang gubernur, waktu mau mencium Hajar Aswad tidak bisa karena saking banyaknya orang. Akhirnya Hisham bin Abdul Malik
dibuat tenda di samping Ka'bah, tidak jauh dari Ka'bah dibuat tenda. Kemudian tenda itu terbuka, diletakkan kursi sambil menunggu nih orang sudah kosong, beliau mau cium. Ini mau cium Hajar Aswad. Di sampingnya ada Ayunus Syam, para pembesar yang ada di negeri Syam. Tiba-tiba Al-Imam Ali Zainal Abidin tawaf, atau beliau langsung menuju Hajar Aswad. Itu manusia seperti ombak yang terbelah, memberikan jalan kepada Imam Ali Zainal Abidin, dan beliau langsung mencium Hajar Aswad. Ini gubernur nggak bisa masuk situ, manusia padat, tidak bisa tembus. Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika beliau ingin mencium Hajar Aswad, dengan secara otomatis seluruh manusia membuka jalan seperti ombak yang terbelah. Itu disaksikan oleh Hisham bin Abdul Malik dan para pembesar orang-orang Syam, para pejabat orang-orang Syam. Sehingga pejabat orang-orang Syam ini terkejut, itu siapa? Maksudnya ini khalifah, ini gubernur, mau cium tidak bisa karena saking banyaknya manusia. Tapi beliau dibukakan jalan, beliau dengan mudahnya mencium Hajar Aswad. Maka para pembesar negeri Syam mengatakan, itu siapa? Padahal kenal, Hisham bin Abdul Malik kenal itu siapa, cuma takut nanti orang-orang ini terpengaruh. Kata Hisham, la a'rifu, oh saya tidak kenal dia siapa. Padahal kenal, gengsi, malu, takut nanti orang-orang ikut kepada Imam Ali Zainal Abidin. La a'rifuhu, saya tidak kenal siapa dia. Di sampingnya ada seorang sastrawan namanya Farasdak. Farasdak kenal, ini Hisham Abdul Malik kenal kepada Imam Ali Zainal Abidin, tahu. Kemudian Farasdak spontanitas mengatakan, hadzal ladzi ta'rifu bathahu wa ta'atahu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haramu, hadza ibnu khairi ibadillah kullihim, hadza at-taqiyun nakiyyu tahirul alam, hadza ibnu Fatimatin in kunta jahilahu, bijaddihi anbiya'ullahi qad khutimu, in udda ahlut tuqa kanu a'immatahum, aw qila min khairi ahli al-ardi qilahum. Itu syairnya indah. Beliau katakan apa? Ini orang, jangankan ini Hisham bilang tidak kenal, enggak. Ini negeri haram, kota Makkah kenal sama dia. Kota Makkah, tempat dia pijak, seluruhnya kenal kepada dia. Hadzal ladzi ta'rifu battahu wa atahu wal bait ya'rifuhu wal hillu wal haram. Bahkan Ka'bah, tanah haram dan tanah halal, seluruhnya mengenal siapa beliau. Hadza ibnu khairi ibadillah kullihim, beliau ini adalah turunan daripada ahli ibadah yang terbaik di alam semesta ini. Kakeknya Nabi Muhammad, Imam Ali, Al-Imam Husain. Kemudian beliau katakan lagi, hadza taqiyun nakiyyu tahirul alam, beliau adalah seorang yang sangat takwa kepada Allah, sangat bersih, sangat suci, dan sangat berilmu. Hadza ibnu Fatimatin in kunta jahilah, beliau inilah adalah anak cucunya Fatimah jika kau bodoh tidak mengenalnya. Masya Allah. Bijaddihi anbiya'ullahi qad khutimu, kakeknya Nabi Muhammad, penutup seluruh para nabi. In udda ahlut tuqa kanu a'immatahum, kalau kau ingin mencari orang yang paling bertakwa, ya mereka itu semua yang paling bertakwa. Mereka semua itu paling bertakwa. Aw qila min khairi ahli al-ardi qilahum, atau engkau ingin katakan atau bertanya siapa penduduk bumi terbaik, maka jawabannya mereka itulah penduduk bumi yang paling terbaik. Maka Hisham bin Abdul Malik malu mendengar itu syair pujian. Akhirnya dia penjarakan Farasdak karena terbongkar rahasia siapa sosok daripada Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Kabar ini sampai kepada telinganya Imam Ali Zainal Abidin. Beliau balas budi.
Ini ciri-ciri orang baik, tidak pernah melupakan kebaikan orang, sekecil apapun itu. Akhirnya Al-Imam Ali Zainal Abidin mengutus utusan membawa hadiah 4.000 dirham, itu jumlahnya besar. Dikasih hadiah kepada Farasdak karena telah memuji Al-Imam Ali Zainal Abidin dan mengharumkan nama beliau di hadapan Hisham bin Abdul Malik dan penduduk Syam. Ketika hadiah ini disodorkan kepada Farasdak, maka Farasdak menolak. Saya lakukan itu memang pantas. Memang pantas, saya tidak minta balasan, memang pantas Imam Ali Zainal Abidin seperti itu, memang pantas dipuji seperti itu. Katakan kepada Imam Ali Zainal Abidin, saya tidak terima ini uang. Saya tidak terima. Saya lakukan itu memang pantas bahwa beliau seperti itu. Maka uang ini dikembalikan lagi kepada Imam Ali Zainal Abidin. Dibalas lagi surat. Katakan kepadanya bahwa kami Ahlul Bait kalau sudah memberi tidak minta kembali lagi. Maka dikembalikan lagi kepada Farasdak. Kata Imam Ali Zainal Abidin, kalau sudah diberikan maka tidak boleh diambil lagi. Itu pernyataan Imam Ali Zainal Abidin. Maka terimalah. Maka Farasdak terima itu. Nah, ini Al-Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain. Ada syair mengatakan, di ahlil baiti izzun la yazul. Di ahlil baiti izzun la yazul. Mereka ahlul bait Nabi, kemuliaan mereka tidak pernah hilang. La yazul. Kafaka ya bani Zahra fakhra. Cukup bagimu wahai anak-anaknya Zahra, Sayyidah Fatimah, kemuliaan. Idza ma qila jaddukum rasul, kalau disebutkan kakek kalian adalah rasul. Abukum farisun hayja Ali, dan bapak kalian adalah Imam Ali, sang penunggang kuda terbaik yang pemberani. Wa ummukum al-mutahharatul batul, dan ibu kalian adalah wanita suci, yaitu al-batul, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Jadi luar biasa Imam Ali Zainul Abidin. Beliau punya doa diceritakan di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Farqu Bainal Firaq disusun oleh Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi. Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi meriwayatkan doa yang sering dibaca oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain, yaitu doa Anta Allah la yahwika makanun. Engkau adalah Allah yang tidak diliputi oleh tempat. Tidak diliputi oleh tempat. Jadi Allah ini tidak bertempat. Kalau bertempat itu namanya makhluk. Kalau sudah bertempat terikat dengan waktu, terikat dengan tempat. Tapi Allah ada, wujud, tapi adanya kita tidak tahu. Kalau dalam Al-Quran disebutkan summa stawa alal arsy, Allah bersemayam di atas arsy, kalau diartikan secara tekstual. Maka ulama-ulama banyak dari kalangan ahli tafsir mengatakan istaula. Makna itu makna kiasan. Dalam Al-Quran itu ada hakikat, ada kiasan. Makanya ulama mengarang kitab namanya Majazul Quran, kiasan-kiasan di dalam Al-Quran. Imam Ali menjawab, Inna Allah Ta'ala khalaqal arsya izharan li kudratihi wala makanan li dzatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arsy bukan sebagai tempat tinggal, tapi menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doanya beliau. Anta Allah la yahwika makanun. Engkau adalah Allah yang tidak berada di satu tempat. Tempatnya di mana? Wallahu a'lam. Karena akal kita gak bisa sampai dengan ilmunya Allah, gak bisa. Makanya Nabi larang, la fikrata fillah, tidak boleh berfikir tentang Allah, gak boleh, gak boleh imajinasi tentang Allah. Nabi kasih ilmu, tafakkaru fi khalqillah, tapi tafakur terhadap ciptaan Allah. Wala tafakkur fillah, jangan kalian bertafakur tentang Allah. Cukup imani Allah itu ada. Di mana? Wallahu a'lam, itu lebih aman. Wallahu a'lam bissawab. Al-Imam Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Kitab
beliau berjudul Mukasyafatil Qulub Al-Muqarrab ila Hadrati Allamil Ghuyub. Itu menceritakan Al-Imam Ali Zainul Abidin ketika beliau berwudu mau sholat, setiap kali berwudu, idza tawadda'a lis-sholati yasfarru launuh, wajahnya pucat. Tiap kali wudu mau sholat wajahnya pucat. Akhirnya ada yang bertanya, kenapa engkau tiap kali wudu wajahnya pucat? Apa kata Imam Ali Zainul Abidin? Beliau katakan, tadruna man uridu an akifa baina yadayhi. Kau tidak tahu sebentar lagi kepada siapa saya menghadap? Kepada siapa saya menghadap? Artinya sholat itu kan menghadap kepada Allah. Itu beliau sebelum sholat, di saat berwudu wajahnya pucat. Ma'rifatnya, punya ma'rifat, punya ma'rifat beda. Makanya ulama menyusun kitab Sholatul Muqarrabin. Orang sholat itu ada tingkatan. Ada yang pikirannya kemana-mana, ya, dia pikiran di toko, di pasar. Ada yang kunci motor lupa taruh di mana. Waktu dia sholat sampai dia berpikir, di mana tuh kunci motor? Setan kasih tunjuk, oh kunci motor di sini. Assalamualaikum, alhamdulillah kunci motor sudah. Jadi selama sholat itu dia hanya berpikir kunci motor taruh di mana. Ada yang berpikir bisnis, macam-macam. Tapi alhamdulillah sudah ada sholat, itu penting. Kita mau cari khusyuk 100% itu susah. Bikin sudah, ya. Yang penting ada usaha, lawan. Ketika ada lintasan-lintasan yang mengarahkan kepada kita kelalaian, menghilangkan kekhusyuan, dilawan. Imam Ghazali bilang minimal 4 tempat dia khusyuk. Takbiratul ihram, atau di kalimat inni wajjahtu wajhi, atau di saat dia sujud, atau terakhir dia tasyahud terakhir. Minimal 4 tempat itu dia ada khusyuk di situ. Dalam kitab Tazkirun Nas, salah satu fadilah salat berjamaah itu ketika salat berjamaah Allah perintahkan malaikat suruh cari tahu imamnya khusyuk tidak. Makanya pertama kali dilihat imam. Malaikat lihat, wah imamnya tidak khusyuk. Misalnya naik lagi malaikat, ya Allah imamnya tidak khusyuk. Allah bilang kalau gitu lihat saf pertama. Makanya saf pertama biasanya dikasih orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih berilmu. Tujuannya itu dilihat saf pertama, ternyata tidak ada juga yang khusyuk. Malaikat naik lagi, lapor, ya Rabb, tidak ada yang khusyuk saf pertama. Allah katakan coba lihat saf kedua, lihat saf kedua, tidak ada juga yang khusyuk. Saf ketiga sudah lihat, saf ketiga, alhamdulillah 1 orang ada khusyuk. Lapor, ya Rabb, di saf ketiga ada 1 orang dia solatnya khusyuk. Kata Allah, saya terima solat mereka semuanya karena sebab dia khusyuk, 1 orang itu. Berikutnya lagi, turun lagi, tanya imam tidak khusyuk, saf pertama tidak khusyuk, saf ketiga tidak khusyuk, semuanya tidak khusyuk. Malaikat bingung, ngapain di masjid sholat tidak khusyuk. Naik malaikat, ya Rabb, ternyata 1 masjid tidak ada yang khusyuk. Apa kata Allah Ta'ala? Saya terima sholat mereka karena mereka sudah berkumpul untuk saya. Saya terima sholat mereka karena mereka sudah berkumpul untuk saya. Nah ini, jadi sholat gak boleh libur. Kalau pengajian kan kita libur 1 minggu, tapi kalau sholat gak ada libur. Gak ada libur sampai meninggal, ya, sampai dikatakan satu-satunya amal ibadah yang tidak ada rukhsah itu adalah sholat. Sakit, gak bisa berdiri, suruh duduk, gak bisa duduk berbaring, gak bisa bergerak lagi isyarat, pakai mata, pakai jari, gak bisa kena air tayamum. Jamak, orang sakit boleh jamak, Dohor, asar, maghrib, isya boleh dijamak.
tapi gak bisa dikosor, dan sholatnya tidak perlu diulang. Yang bisa dikosor musafir, dia 83 km lebih, boleh dia kosor yang 4 rakaat. Dohor jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2, maghrib subuh tidak ada kosor. Kalau maghrib kosor jadi 1, kalau subuh kosor tidak sholat, 2 dikosor 2 gak sholat. Nah ini Al-Imam Ali Zain mengajarkan kepada kita, sebelum sholat, sebelum kita sholat, hadirkan Allah di hati kita. Kita sedang menghadap siapa ini? Ya, sholatul muqarrabin, sholatnya para wali itu sebelum mereka sholat sudah hadirkan dalam hati, menghadap Allah Ta'ala, raja di atas raja, pencipta segala sesuatu. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau sholat juga 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Itu beliau pernah lagi sholat dibakar oleh namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam ini yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib, namanya Ibnu Muljam. Dia mau uji coba di mana sih letak lalainya Imam Ali. Artinya apa? Dia ingin duel pasti kalah, jadi ada niat mau membunuh. Bisa bayangkan Imam Ali rawat dia, ngasih nafkah kepadanya, tinggal di rumah Imam Ali. Dia masuk Islam, hafal Al-Quran, siang hari puasa, malam hari tahajud, tapi dalam hati mengkafirkan Imam Ali. Dia siapa? Imam Ali siapa? Anak baru kemarin kasih kafir orang yang sudah dijamin surga oleh Nabi. Orang yang namanya jadi alamat kitab ahli surga. Jadi kata Nabi, unwan sahifatil mu'min hubbul Ali, alamat kitab penghuni surga orang-orang beriman cinta kepada Imam Ali. Itu hadis sahih, riwayat dari kalangan para muhaddisin. Jadi kalau kita mau dapat kitab itu ada punya alamat, kayak surat itu di depannya ada alamat. Alamatnya apa di situ? Hubbul Ali, cinta kepada Imam Ali, cinta kepada Imam Ali. Kalau kita gak cinta, gak ada nih, kita gak dapat alamat, dia akan nyasar, gak tahu kemana itu kitab, karena alamatnya tidak ada. Tapi kalau kita cinta kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ada alamat di kitab kita. Ini berbicara global, berbicara hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dia uji coba, dia kalau lawan duel pasti kalah. Imam Ali kalau duel gak pernah kalah, semua lawan-lawannya mati tumbang. Bahkan lawan seorang Al-Gojo di perang Khaybar, namanya Ma'rab sama Harith, itu tingginya 4 meter itu orang Al-Gojo Yahudi. Sayyidina Ali potong dia dengan pedang hampir terbelah 2 dengan pedangnya Zulfikar. Imam Ali membongkar, melepaskan itu pintu benteng, gerbang benteng itu, beliau cabut dengan 1 tangan, dilempar itu gerbang benteng Khaybar. 100 orang laki-laki yang badan kekar geser tidak kuat, bukan angkat, geser tidak kuat. Imam Ali 1 tangan. Itu keramat, karena beliau itu dipilih oleh Nabi, dipilih jadi murid, dipilih tidur. Nabi katakan, kasur saya tempelkan dengan kasurnya Imam Ali. Makan sama Nabi Muhammad, tidur sama Nabi Muhammad dari kecil. Dia dapat makanan surga, ya, kuat. Ini yang membunuh pikir-pikir 100 kali. Ini kalau duel bagaimana ini? Ya, sampai pernah ada kejadian, ya saya tutup di kisah terakhir. Ada kejadian Muawiyah dengan Ammar bin As itu dapat surat dari Imam Ali. Ini kan sejarah, pernah terjadi peperangan antara Sayyidina Muawiyah dengan Imam Ali bin Abi Thalib.
Imam Ali kirim surat kepada Muawiyah mengatakan apa? Sudah, kita tidak perlu berperang. Banyak yang korban, kasihan sesama kaum muslimin. Kalau mau kita duel saja, 1 lawan 1, biar yang lain tidak korban, yang tidak bersalah. Maka Muawiyah berpikir, wah ini gawat. Amr bin As mengatakan lawan saja. Kata Muawiyah, kalau saya lawan saya mati. Kalau saya lawan saya mati. Tahu kehebatan Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, maka oleh sebab itu dia tidak berani berhadapan langsung. Dia cari tahu kelemahan Imam Ali. Ternyata dia buat eksperimen. Imam Ali lagi sholat sunnah di satu gubuk, dia bakar itu gubuk. Luar biasa, itu gubuk terbakar, Imam Ali sholatnya tidak terbongkar, khusyuk tetap, tidak merasakan panasnya api. Maka dari situ dia tahu, oh kelemahannya di saat sholat. Kalau sudah sholat lupa segalanya. Imam Ali salam, beliau salam, lihat sudah habis tuh, gubuk sudah terbakar. Kemudian waktu beliau jadi imam sholat, maka di saat itulah Ibnu Muljam menusuknya. Karena Imam Ali kalau sudah sholat, khusyuknya sudah lupa ini. Makanya beliau katakan, lau kushifal ghitama zattu yakinan, seandainya hijab dibuka iman saya tidak bertambah. Ya, Al-Habib Abu Bakar mengatakan, seandainya Allah menampakkan wajahnya di hadapanku, imanku tidak bertambah. Artinya sudah full, sudah mentok imannya, sudah mentok. Tidak perlu lagi ditambah yang lain, sudah full. Itu. Dan ini diajarkan kepada anak-anaknya, kepada cucunya. Di antaranya Imam Ali Zainal Abidin pernah dikisahkan rumah beliau kebakaran. Rumah kebakaran. Orang teriak, wahai cucunya Nabi, rumah kebakaran, keluar. Beliau lagi asik sholat. Sampai habis itu rumah. Beliau salam, lihat nih, hancur rumah, terbakar. Beliau tidak merasakan panasnya api dan tidak terbakar tubuhnya. Akhirnya ada yang bertanya, wahai Imam Ali, engkau tidak merasakan panasnya api tersebut? Ia katakan, syagalani narul ukhra. Ada api yang lain membuat saya lupa dengan api dunia. Maksudnya dalam sholat merenungkan api akhirat yang sangat panas, api dunia terasa dingin. Ini khusyuknya. Jadi luar biasa mereka ini. Kita wajib cinta kepada mereka. Yang namanya orang Islam wajib cinta. Kalau gak cinta kepada mereka gak selamat, gak ada yang tanggung jawab. Nabi sudah wanti-wanti, hadisnya banyak. Hadisnya banyak. Jadi ini bukan buat kelompok tertentu, tidak. Yang namanya dia Islam, wajib kenal mereka, wajib cinta mereka. Yang namanya orang Islam, cinta juga sahabat Nabi, cinta juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan ada kebencian kepada mereka, bahaya. Ya, kita punya sholat, kita punya puasa, itu gak dianggap sama Allah, dibuang. Ya, ini hadis, ini saya ingatkan hadis. Ini saya katakan ini karena saya wajib menyampaikan, karena saya tahu hadisnya. Ini hadis selalu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lau anna rajulan safana baina rukni wal maqam wa shalla wa tham. Seandainya ada seorang laki-laki berada di depan Ka'bah dalam keadaan sholat dan berpuasa, summa laqiya Allah, kemudian dia meninggal dunia, wa huwa mubghidun li ali Muhammad dakhalan nar, tapi dalam hatinya membenci keluarga Nabi Muhammad, dia masuk ke dalam neraka. Itu meninggal di depan Ka'bah, lagi sholat, lagi puasa, lagi haji lagi. Tapi ketika ada kebencian dalam hatinya, maka tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu. Ini pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.